والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام ثم يخرج بالجوارح في زيادة الدم واستكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه وينزل من الدعاء والاستغفار ويدعو بذلك في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita masih membahas tentang sholat istisqa atau sholat minta hujan. Jadi sholat istisqa ini bukan hanya berlaku di umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelumnya juga biasa melakukan sholat istisqa atau sholat minta hujan, sebagaimana riwayat yang masyhur bahwa Nabi Musa pun setiap kali datang kemarau sulit hujan selalu melakukan sholat istisqa. Itu dalam riwayat yang masyhur. Sebelum melakukan sholat istisqa, sebagaimana pembahasan yang lalu, maka bagi pemerintah, pemimpin yang pertama memerintahkan untuk taubat sebagaimana sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua bersedekah. Ya, kenapa harus sedekah? Karena as-sadaqatu al-qawl sab'ina qawlan min abwa'il balaya. Jadi di antara manfaat sedekah. Sedekah itu dapat 70 macam bencana yang akan diturunkan. Jadi apa namanya, adalah antaros. Bencana yang paling ringan adalah lepra atau kusta, ya, itu penyakit kusta itu paling ringannya. Jadi 70 bahaya bisa ditolak dengan sedekah. Kemudian menjauhkan kezaliman ini sudah, ya. Kemudian musalahatil a'da, mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Jadi diantaranya sebelum melakukan sholat istisqa, karena haram bagi sesama muslim tidak bertegur sapa, ada masalah tidak bertegur sapa selama 3 hari. Ini tidak mengomi kata. Itu bagi suami istri marah-marahan lebih dari 3 hari kalau, ya, maka apa namanya, suami haram membiarkan istrinya lebih dari 3 hari. Kemudian yang selanjutnya siami pada sati ayami diperintahkan. Jadi pemerintah wajib memerintahkan untuk sholat puasa 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari berturut-turut. Kenapa harus puasa 3 hari? Jadi banyak sekali hadis yang menjelaskan. Bahkan Nabi selalu menganjurkan minimal dalam sebulan itu puasa 3 hari. Kenapa? Karena puasa 1 hari bisa membersihkan dosa 10 hari. Puasa 2 hari dapat membersihkan dosa yang 20 hari. Puasa 3 hari dapat membersihkan dosa 1 bulan. Itu puasa 3 hari. Ini yang lebih masuk dengan ayyamul bid, puasa 3 hari di hari-hari putih. Mana tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, kecuali bulan Dzulhijjah. Maka tanggal 13 masih Al-Fajri, maka puasanya tanggal 14, 15, 16 Dzulhijjah. Ada 3 macam puasa 3 hari yang hukumnya sunnah makan. Yang pertama puasa 3 hari di awal bulan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kemudian tanggal 13, 14, 15 di ayyamul bid. Kemudian tanggal 27, 28,
isi makanan, yang makanan itu kadang nggak jelas. Kita ini paling tinggi makanan kita disimpan. Kalau sampai halal itu sulit rasanya. Sampai halal 100% sulit. Makanya kata ulama yang yakin 100% halal itu adalah kita menadakan air hujan, yang air hujan jatuh dari atas, langsung kita wadahi ke mulut kita tanpa pakai wadah. Itu yang yakin halal ya. Kalau dia jatuh genting, belum tentu genting kita beli tempat yang kita halal. Dari genting masuk ke wadah kita, wadah kita yang kita pakai itu belum tentu pakai diri yang halal. Tangan kita belum tentu tangan kita selalu melakukan yang halal. Belum tentu tangan ini selalu melakukan yang halal. Ada ngambil yang tidak halal, itu tangan. Makanya yakin halalnya dia langsung menetes ke mulut, masuk di dalam. Itu yang yakin halal.
tabiatnya dia meminta, ya meminta. Nah, jadi mulut begitu juga semuanya punya tabiat, telinga punya tabiat masing-masing dan selalu lebih senang mendengarkan yang buruk-buruk dan tabiat hawa nafsu juga lebih cenderung kepada keburukan. Ya, semua sampai kemaluan juga punya tabiat, ya punya tabiat. Meminta dia, tabiat ini selalu meminta dia, ya. Lihat, coba lihat tukang jahit, pasti minta dia tabiatnya. Begitu, semua punya tabiat, ya. Kalau siapa jadi semua yang disiapkan tabiat. Nah inilah untuk memerangi ini, ya, maka disiapkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau bisa menemukan, maka yang buruk-buruk ini bisa dikalahkan, itu, ya. Tadi anjurkan minimal puasa sebulan sekali 3 hari. Ini cerita para kiai. Ada kiai sampainya sampai ribuan. Tapi setiap kali yang keluar dari pesantren itu tidak dari kiai lagi. Teliti punya teliti, ternyata kiai itu tidak pernah puasa sunnah, malas puasa sunnah, ya. Jadi ternyata kiai rata-rata yang mereka santri dan jadi kiai lagi itu yang pakai tirakat. Tirakat ini dari bahasa Arab tarokat. Tarokat ini dari kata buatnya tarkum, meninggalkan. Tirakat banyak ditinggalkan. Yang